Kemudian yang strategi apa Mas Anwar begitu untuk menggait warga di MPH begitu. Jadi menurut Badan Pusat Statistik Pak, di perumahan itu orang-orangnya kategori cerdas-cerdas Pak ternyata. Jadi kita bersyukur, kita turut bangga ketika kita hadir ataupun punya perumahan, khususnya di perumahan begitu. Jadi dikategorikan menurut Badan Pusat Statistik itu memang kategorinya cerdas-cerdas. Jadi tidak perlu kita banyak gimmick, tidak perlu kita banyak iklan. Orang itu paham mana yang punya kapasitas, mana yang punya kualitas, mana yang punya pura-pura punya kuantitas ataupun kualitas yang pura-pura. Artinya saya optimis ya, tanpa ikhtiar, mungkin tanpa harus 01 ini benar-benar menggait, kemudian harus merayu, memberikan gimmick yang berlebihan, kampanye yang over. Menurut saya tidak perlu seperti itu sih pandangan kita, karena ya itu tadi optimisnya warga di MPH ini sudah cerdas-cerdas. Kemudian strateginya apa yang sudah dilakukan oleh pasangan nomor urut 1? Ya selama ini ikhtiar kita kuatkan hubungan. Jadi kita sudah ikhtiarkan, kita masuk ke gang-gang, kita diskusi, kemudian aspirasinya apa yang dari warga itu kita tampung, kemudian kita juga memberikan jawaban. Sehingga jawaban-jawaban itu akan mewakili keresahan-keresahan dari warga. Itu salah satu strategi dari kita. Dan sejauh ini apalagi yang akan kita lakukan begitu? Karena dari KPU sendiri ataupun panitia itu sudah memfasilitasi Pak, dari pemaparan pertama, kemudian kedua, nanti terakhir di tanggal berapa besok? Tanggal berapa? Tanggal 4 Pak. Di tanggal 4, tepatnya di hari Minggu malam Senin. Itu juga tim panitia KPU memfasilitasi. Tujuannya apa? Gitu. Kalau bahasa marketingnya mah ya itu ketika si calon-calon mau jualan itu saatnya jualan. Kalau misalkan si calon mau jual gagasan, mau jual ide-idenya, di situ wadahnya. Artinya si panitia juga sudah menyediakan wadahnya untuk benar-benar cara kampanye yang tepat dan yang baik. Begitu. Jadi sekali lagi strategi-strategi kita tetap kita melakukan pendekatan, kita menyampaikan visi misi yang jelas kita, dan saya optimis bahwa warga di MPH ini khususnya warganya cerdas-cerdas dan pintar. Terima kasih. Ya, boleh saya menanggapi ya Pak Anwar ya? Boleh. Jadi kalau Pak Anwar sendiri tadi bilang warga MPH ini sudah cerdas dan tidak bisa diiming-imingi, begitu ya Pak Anwar ya? Tapi pada faktanya gini Pak Anwar, beberapa hari ini banyak atau dari calon 2, 3, dan 4 ya, dari calon 2, 3, dan 4 ini memang luar biasa, bisa dibilang terkesan jor-joran gitu ya dalam kampanye mereka. Contoh 04 itu ada beberapa agenda yang memang dia promosikan untuk pemenangan calon dari 04, juga 02 ya. Kita mendengar mereka itu akan memberikan subsidi minyak goreng ya, minyak goreng. Jadi dengan harga yang murah begitu. Dan 03 memang sudah menggandeng salah satu legislatif ya, dewan gitu, dewan. Nah, itu mereka itu strateginya dengan cara bisa dibilang akomodasinya luar biasa nih Pak Anwar. Nah, apakah Pak Anwar masih merasa yakin warga itu masih kuat gitu, teguh dengan gagasan-gagasan yang Pak Anwar bawa gitu? Silakan Pak Anwar. Baik, terima kasih Pak Iqbal pertanyaannya ya. Yang pertama tadi pertanyaannya adalah untuk calon nomor urut lain itu ada yang subsidi silang gitu ya, sama tim sesnya, baik kolaborasi sama dewan yang sudah mengambil dewan. Jadi
kami punya pandangan dari tim ses nomor urut 1 itu memang sedikit berbeda, Pak Iqbal, pandangannya. Karena kenapa? Ini saatnya kita ingin tahu sejauh mana tingkat kepedulian seprofesional apa untuk warga MPH ini untuk benar-benar jeli. Mana yang dikemas dengan gimmick, mana yang memang realitas begitu. Khawatirnya ketika kita subsidi silang sah-sah saja, kampanye dengan memberikan endorsement yang luar, ya sah-sah saja, itu boleh-boleh aja. Tetapi saya khawatir ini akan menjadi salah arti. Sehingga ketika awalnya contoh misalkan Mas Yanto milihnya sudah yakin sama calon nomor urut 1, itu kan tulus dari hatinya. Tapi sehingga ketika diberikan minyak 2 liter ditambah lagi gula 2 kilo, ini pasti akan goyang nih kualitas keimanannya. Begitu tuh. Pasti akan goyang. Kan ini berbahaya sebenarnya untuk idealisnya yang tadinya terlahir baik. Kenapa kita tidak melakukan itu? Karena itu salah satunya, dan ini berbahaya karena ini kancahnya RW Pak ya, bukan kancah sekelas presiden. Dan ini yang akan bersentuhan langsung. Ketika kita salah memilih calon, hati-hati begitu. Dan ini akan berbahaya dampaknya. Dan makanya di awal saya yakin bahwa warga MPH khususnya itu tidak akan mudah diberikan gimmick. Mungkin minyaknya diterima, tetapi saya yakin belum tentu nomor urutnya ditoblos sesuai yang diberikan minyak. Saya yakin minyaknya diterima, tapi belum tentu orangnya ditoblos. Karena saya anggap optimis saya adalah warga MPH itu kategori orang yang pintar. Apalagi satu lagi. Udah cukup ya. Kira-kira puas Pak Rizal ya dengan jawabannya. Jadi bisa jadi minyaknya diterima atau bantuannya diterima, tapi tetap nyoblosnya mah nomor 1 ya. Nomor 1 nyoblosnya.